Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelas 2B, sebelumnya di sini izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Naura Miftah Priskia dan di sini saya bersama rekan-rekan saya. Nama saya Delia Rahmadani. Saya Dina Septiani. Saya Tessa Septilistiana. Saya Glenn Christian Pangaribuan. Jadi di sini kami akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah IoT yang melakukan prototipe. Selamat menyaksikan semuanya. IoT kami kan ada tugas untuk melakukan rancang untuk prototipe kayak pembetakan ikan. Jadi kayak kami itu butuh wawancara observasi dengan Bapak. Nah sebelumnya izinannya Pak, di sini kan betakan ikan. Ada nggak sih bahan utama? Terus ada nggak bahan utamanya itu yang sensitif untuk kelembapan udara? Kalau untuk bahan yang sensitif untuk kelembaban udara itu ada, cuman kan kita ini kan emang bermacam-macam bahan, bukan hanya satu gitu, terbagi menjadi 7 bagian ataupun 5, 6, tinggal tergantung bahan itu cukup atau tidaknya. Cuman kan hanya untuk mutu pakan ikan kita supaya lebih bagus lagi, kita istilahnya kita prioritaskan bahan itu selalu tersedia. Nah untuk bahan-bahan itu kan seperti gandum, tapioka, dedel, SBM jagung, tungkil sawit, dan ikan asin. Itu sebagian itu, dan di atas juga nanti kan ada sebagian bahan kita campur, kita adon, dan di atas juga masih diberikan vitamin untuk kekebalan ikan itu sendiri gitu. Nah kalau untuk pengeringan pakan itu kalau dicetak kayak jumur? Enggak, itu posisinya kalau untuk pengeringan itu begitu kita cetak itu bahan itu otomatis dia jadi pelet, berbentuk pelet, itu enggak langsung dikeringin, itu posisinya emang udah ada pengeringan langsung di atas itu. Ayah kan itu tuh kan ada kipas anginnya tuh yang turun naik, nah itu udah kering langsung dipak di sarung. Nah lanjut Pak, misalkan Bapak pernah nggak ngerasa kayak kesulitan untuk mantau kondisi pakan tuh berkala sih di gudang ini atau penyimpanannya itu Pak? Kalau untuk penyimpanan itu kan ya kami ini kan biasanya kan untuk bahannya apa? Kesulitan ini sih, lebih ke kesulitan proses mantau si pakan ini kalau udah jadi penyimpanannya gitu. Enggak, karena gimana juga untuk penyimpanan pakan ini prosesnya tetap di depan, tetap kami kumpulkan. Setelah itu begitu banyak bisa dapat 8 ataupun 10 ton baru bisa terkirim ke konsumen kami. Jadi enggak istilahnya hari ini kita jadi langsung kirim, tidak gitu kan, hanya untuk nyukupin kota permintaan. Kita langsung saja ya? Iya betul. Untuk waktunya itu berapa lama sih Pak yang dibutuhkan untuk memastikan pakan itu benar-benar kering sebelum masuk ke tempat penyimpanan? Kalau untuk waktu untuk penyimpanan itu untuk waktu kering ya, kalau untuk ukuran setengah jam ataupun sejam itu udah kering dia itu, pakan itu otomatis kering karena kan berdampaknya dengan udara dia. Jadi langsung masuk penyimpanan. Langsung penyimpanan di karung itu. Kalau untuk indikator khusus warna, tekstur atau bau yang Bapak jadikan patokan bahwa apa pakan itu sudah layak disimpan atau tidak atau berjemur itu gimana? Kalau untuk masalah bau, namanya pakan kan pasti otomatis bau karena kan tergantung bahan-bahannya kan, kita dari ikan, dari gandum segala macam diolah pasti bau. Kan emang di dalam posisi komponen itu kan ya ada semacam campuran kayak vitamin itu untuk penguat biar si ikan ini daya kekebalan tubuh dia di danau itu kan biar tahan lama gitu dia Mbak. Karena pakan kita ini kan bukan kapal bukan pakan yang terapung, kita yang tenggelam. Jadi begitu kita lempar ke air gitu contohnya, dia nggak ngambang, dia tenggelam ke bawah. Jadi itu ciri khas. Karena kita kan untuk di danau, kita bukan di kolam. Iya. Sekarang sama aku ya Pak. Nah di sini aku mau tanya, kalau misalnya pakannya ini kan udah jadi nih ya. Iya. Terus gimana sih cara nyimpennya supaya kualitasnya itu terjaga? Misalnya kalau kita simpen di wadah tertutup atau kayak
tempat-tempat terbuka gitu. Gimana cara penyimpanannya? Kalau untuk penyimpanan tuh bagusnya ya tertutup. Karena kalau sifatnya dia terbuka kan takutnya posisi hujan apa dia kan lama namanya pakan itu kan walaupun dia kering kalau kena air kan pasti lembab. Bahkan bisa hancur dia pakan itu. Nah, terus kayak misalnya lokasi penyimpanan pakannya itu misalnya ada kayak harus ada kayak sirkulasi udara yang baik atau misalnya kayak harusnya itu cenderung tempatnya itu lembab gitu. Ini untuk posisi kita di sini atau untuk pengiriman penyimpanan di sana? Bisa di sini. Kalau di sini ya Kayak di gini tempatnya ya, Pak, begini artian kata jangan terlalu tertutup juga karena kan biar menjaga kelembapan dia gitu. Kalau misalnya di sana gimana Pak? Kalau di sana mungkin kan karena posisi mungkin di sana ada penampungan ataupun gudang, mungkin ya lebih permanen di sana lah. Karena kan posisi kita juga kan produksi sambil bekerja. Iya benar. Oke. Nah, selanjutnya saya Pak, ini masih seputar tentang penyimpanan Pak. Jadi selama ini tuh Bapak pernah nggak ada kasus pakan yang tadinya sudah kering kan Pak? Terus tiba-tiba menjadi lembab atau tuh kayak menggumpal lah di tempat penyimpanan? Alhamdulillah untuk selama ini sih tidak pernah gitu. Karena kan yang kami utamakan itu kualitas. Karena gimana pun juga kalau pakan kalau sudah disimpan di sini otomatis kan sudah terkumpul ataupun terbahan campur-campur gitu kan namanya untuk pengiriman kan takutnya ada komplainan dari pihak konsumen. Jadi namanya kualitas itu tetap kita jaga. Terus kalau berapa lama sih Pak batas aman pakan buatan sendiri ini bisa disimpan sebelum mulai menurun kualitasnya? Berapa lama kira-kira? Ya bisa sekitar 3-4 bulan, bahkan kalau kita ngirim pun dalam tempo nggak nyampe sebulan itu sudah habis pakan itu. Maaf izin memotong Pak. Ya. Yang di Tanya Gohan yang selama ini apakah pernah ada kasus pakan tadi sudah kering tiba-tiba menjadi lembab. Nah itu kalau misalnya terjadi di sini solusinya dari Bapak gimana? Cuman ya selama kami bekerja di sini itu belum pernah kejadian gitu. Karena posisi pakan itu setelah kita proses dan begitu pengepakan langsung ekspor keluar ya Pak? langsung ekspor. Artian kata itu kita minimal kita harus ada target apa 8 apa 10 baru kita kirim. Berarti dia nggak kayak mendep di dalam gudang ini lama. Jadi Nggak langsung nyampe lama. Artian kata itu ngendep di gudang di sini paling antara 3-4 hari. Udah langsung kirim. Jadi nggak nyampe seminggu. Kalau untuk pengerjaan sendiri selain bekerja di sini ada mahasiswa lain nggak Pak yang bantuin? Enggak, kalau mahasiswa itu kadang-kadang kalau waktu posisi praktek aja tuh pengen tahu cara pengolahannya bagaimana. Jadi kan kami selaku pekerja ataupun ada bos gitu kan bisa menunjukkan ini cara pembuatannya. Nah, dari awal sampai akhir bahkan berbentuk pelet. Berarti hanya di jam praktikum. Iya, cuman kan nggak sering-sering gitu. Perpayanya ada gitu. Jadi untuk pembuatannya sendiri ini tergantung ada customer atau enggaknya ya Pak? Misalnya ada pembeli baru buat atau ada waktu tertentu? Biasanya sih ada pembeli baru kami. Ada orderan baru kami buat. Wah, jadi kalau emang lagi kosong nggak produksi gitu ya? Kalau lagi nggak produksi, paling kami ini ya giling-giling bahan yang tersedia. Hanya begitu pas begitu nanti ada order masuk. Jadi nggak kan lama bahan lagi. yang udah digiling pengerjaannya lebih cepat. Iya paham. Kalau untuk alat-alat di sini selama produksi ada nggak Pak kendalanya? Kendala utama itu? Pasti ada namanya alat. Cuman ya tetap namanya alat itu kan tetap kita butuh perawatan. Artian katakan konstruksinya juga ada macam mesin itu kan lagi dibenerin yang untuk menjadiin peletnya gitu. Mesin apa Pak kira-kira Pak? Mesin apa bang itu bang namanya bang? Rimbi. Buat apa itu Pak? Buat cetak. Bentuk peletnya cetak. Oke udah sih Pak cukup. Terima kasih ya Pak. Iya. Jadi di sini kira-kira kami boleh Gimana? kita boleh nggak sih kayak misalnya tahu gitu prosesnya, cara buatnya gitu. Misalnya kayak Bapak ngejelasin biar kalian tahu gitu. Ya. Jadi proses itu kan kita kan melalui tahap. Tahap yang pertama itu kita pengumpulan bahan-bahan. Bahan seperti ini kan kita
kita istilahnya kumpulkan kayak untuk ukuran kan beda-beda kayak tapioka, gandum, dedek, SBM, jagung ataupun ikan asin. Nah semua itu kan kita berpatokan pada ini. Kalau ikan asinnya tuh ada spesifikasi khusus nggak Pak? Harus ikan asin apa gitu? Enggak, kalau ikan asin yang penting ikan asin Mbak, yang penting kering, jangan basah. Kalau basah di saringannya dia menggumpal, dia nggak bisa kegiling. Jadi nggak harus ada kayak ikan asin ini. Gitu. Enggak, Yang penting kering aja ya. kering. Berarti bebas, yang penting dia tuh Yang punya lu mana Bang yang udah digiling Bang? Ini ya? Ya mungkin itu. Kan ini ya. Bukan. Bukan ini, bukan ini. Ini yang baru bahan, yang kata belum di. Maksudnya? Bentar. Jadi ada yang begini. Ada Pak. Ini posisi ikan asin yang begini. Ini ikan asin ini. Oh, ikan asin. Nah, sesudah proses penggilingan, dia nanti kan menjadi bubuk. Kayak tepung lah, kayak bedak. Ada Bang yang udah jadi Bang? Oh, Belum ya? Jadi untuk proses pembuatan pelet dari awal sampai akhir, jadi begitu bahan itu kita kumpulkan atau kita campurkan jadi adonan, masuk ke krel, digiling dulu, krel, naik ke atas dia, masuk ke mixer. Begitu pas masuk ke mixer, masih kita campur vitamin di atas. Vitamin itu kan untuk menjaga daya kesehatan sama untuk kekebalan tubuh si ikan. Nah, begitu masuk di mixer, masuk di screll lagi, masuk ke silo. Ini silo. Silo ini kan untuk pencetakan. Campur adonan di sini, pas begitu sampai silo, jadi pencetakan ini. Tapi dari sini. Dari sini buat ini naik ke atas menjadi di sini. Nah di sini kan posisinya tadi ada pengering. oh ini Pas. pengeringnya. Nah, dia secara otomatis kan walaupun nggak terlalu kering benar, itu posisikan minimal ada 75% dia kering. Nah ini posnya baru datang nih. Begitu udah kering, naik ke atas, harus masukkan di sini. Di sini tuh udah ada alat untuk mengukur kualitas pakan itu sih. Jadi gini, kalau pakan itu metode pengukurannya itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu dari aspek bentuk, ya kan, bentuk, size. Sebenarnya kan kalau metode pengukuran untuk size itu kan stigmat kan, ataupun penggaris gitu kan. Nah kalau untuk metode pengukuran rasio kompresi, nah rasio kompresi itu kan kalau di pakan itu tingkat kepadatan. Nah, jadi kan kalau untuk ikan itu kan rasio kompresi itu kan 1/7 idealnya. Nah artinya 1/7 itu satu pelet itu sama dengan 7 bahan yang belum dicetak. Jadi rasio kompresi itu kepadatannya itu misalnya bahan ditumpuk 1 sendok. Nah 1 sendok itu kalau dicetak menjadi 7 sendok menjadi 1 sendok tuh, itu logika sederhananya. Nah kalau untuk mengukur protein, lemak, serat, lemak, protein, serat, abunya itu kita di sini juga ada. Itu laboratorium, iya gitu. Tapi kalau saya sih karena saya ini
mau dikomersilkan, mau digunakan oleh bukan level ataupun lingkungan pendidikan, saya pakainya BBL, Balai Budidaya Laut, karena kan di sana ada KN ya kan, sudah tersertifikasi daripada hasil hasil laboratoriumnya gitu. Kalau di sini kan belum tersertifikasi, jadi kalau saya sampaikan ke konsumen bahwa ini hasilnya sekian, nah itu secara hukum itu belum bisa dipercaya. Jadi di Pol ini cuma produksinya aja ya Pak? Kenapa? Di Pol ini cuma tempat produksinya aja ya? Kalau Iya. untuk mengukur semuanya Kalau kita kan kalau untuk mengukur itu kan air gitu, kadar air, water level gitu, kita ada, itu kan alat sederhana gitu kan. Kalau untuk mengukur TDN kita bawa ke ini, TDN gitu kan, tingkat terkonversinya pakan itu ke menjadi daging gitu kan, itu kan kita nggak ada, kita nggak punya gitu loh. Tuh, untuk mengukur rasio kompresi pun kita nggak punya. Iya. Makanya kalau saya, karena saya basicnya dulu itu lama di perusahaan pakan, jadi saya udah bisa menggunakan feeling saya gitu. kayak manual aja ya Pak? Iya gitu. Makanya ini sudah mendekati lah, cukup gitu. Jadi kalau di sini kita tidak ada. Kalau paling kita juga jarang dipakai gitu loh, water level itu. Ini, tapi jarang sekali dipakai karena udah menyisakan di benak saya semua dan di rasa saya semua gitu loh. Gimana tuh caranya? Nah itu kita lagi Ah. makanya kita lagi dalam observasi nih kendala di pabrik nih kayak gimana. Jadi kendala utamanya itu ya Pak di alat itu ya. Maksudnya yang belum ada yang Bapak sebutin tadi gitu loh. Sebenarnya sih kalau mau pabrik besar pun yang namanya untuk mengukur protein, mengukur lemak, mengukur serat dia nggak berdiri sendiri. Karena alat itu mahal dan itu pemanfaatan itu bukan hanya untuk di sektor produksi pakan, ke manusia juga. Nah, jadi bukan itu kan murah itu. Nah, maksud saya itu alat-alat pengukurnya itu memang pabrik besar pun dia nggak punya sendiri, dia tetap pakai vendor. Vendor itu ya laboratorium kayak Skupindo, Skupindo tahu kan? Nah BBL dia memang pakai jasa itu gitu. Memang nggak ada untuk pengukuran hasil yang dia tuju, yang dia pengen ketahui itu kayak lemak, abu, protein gitu, rasio kompresi memang nggak ada. Memang dibawa juga ke perusahaan yang sebentar dulu Pin, perusahaan yang berbasis untuk mengetahui objek yang mau diketahui itu gitu loh. Nah jadi yang berkaitan dengan keilmuan apa itu yang bisa diterapkan ataupun yang bisa diambil dari sini. Kalau mau yang sederhana tuh kadar air aja gitu. Ya, itu bisa digunakan banyak orang. Andai kata penelitian kita itu berhasil, banyak yang berterima kasih ke kalian. Kalau cuma untuk mengukur protein, abu tuh jarang digunakan orang dan juga nggak akan dipercaya orang juga. Nah kalau water level itu kan petani jagung terima kasih, petani singkong terima kasih, petani padi terima kasih, saya juga terima kasih. Apapun yang bisa dites orang, kadar air yang mau diteliti itu kan langsung dia dapat dapat infonya langsung. Kalau di laboratorium itu kita 3 hari loh, panjang prosesnya, panjang, belum 3 hari, aduh pokoknya ribet lah itu. Saya aja ini mohon maaf, sampel itu apa metodenya kan banyak sih, cari di Google juga banyak gitu loh, dengan metode apa, ada yang ditaruh gitu kan, ditaruh barangnya gitu kan, ada memang yang ditusukin gitu loh. Nah, itu sih, kalau itu menantang tuh kalau saya rasa. Water level kalau saya bilang situ. Cuma kalau apalagi maunya kalian tuh apa sih tadinya kesini tuh? Itu sih Pak, mau observasi buat
nentuin alat. Alat gitu. Nentuin gitu. Iya, kalau karate sih kalau protein segala macam itu berat. Dosen berikan dia nggak mampu. Jangan kan buat mengoperasinya mereka nggak Tapi bisa. ini kerjasama sama perikanan kelautan Pak. Iya. Jadi anak-anak perikanan kalau Enggak perikanan aja sih. Peternakan juga kan. Kita sih bebas sih. Yang selagi itu Satu tadi yang diberi apa? Oke, terima kasih kepada Bapak siapa? Bapak oleh. Bapak Ores, selaku Bapak di sini. Apa ya? Bukan memilih sih. Saya juga pekerjaan saya di sini agak banyak juga sih. Mendampingi mahasiswa praktek juga. Mendampingi dosen penelitian, proyek penelitiannya ya. Gitu. Buruh di sini ya juga itu. Jadi ya inilah apa koordinator lah. Terima kasih ya Pak Oleh Siap. wawancaranya, sarannya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Jadi ini Pak dosen mereka ini planningnya membuat sebuah alat namanya water level juga. Itu memang dibutuhkan banyak orang. Saya rasa kalau memang itu terwujud banyak orang yang berterima kasih. Amin. Oke, baik. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.